Halo semuanya, selamat datang dan selamat datang kembali di channel tarot kesayangan kalian di Cosmic Dogo. Masih bersama gue, tarot dari kalian yang keren, galau, dan funky ini, Mayanov. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pick a card reading. Kita akan melakukan pick a card reading dengan pertanyaan spesifik, yaitu apakah dia menyesal? Gitu ya. Jadi memang terinspirasi ya reading ini dari banyaknya pertanyaan klien-klien gue. Ketika mereka mungkin berselisih atau mungkin mereka dikecewakan oleh orang lain dalam konteks apapun ya, bisa jadi sama keluarga, bisa jadi sama pasangan, atau bahkan sama partner bisnis gitu misalnya ya, sama orang-orang di kerjaan gitu. Ini banyak mereka yang bertanya kayak, sebenarnya orang itu tuh nyesel gak sih? Gitu ya. Jadi I suppose mungkin di antara kalian juga ada yang memiliki pertanyaan-pertanyaan serupa soal hal ini. Makanya gue bikinin pick a card reading ini gitu. Nah, pick a card reading ini sifatnya general dan dia juga timeless. Artinya kalau misalnya kalian nih orang-orang dari masa depan bertemu by chance dengan video ini, itu tetap bisa ya, tetap bisa kalian buka-buka, lihat-lihat gitu. Nah, jadi gue akan langsung aja bikin pilesnya di sini. Oh ya, sambil gue kocok-kocok nih, sambil gue bikin piles. Kalau misalnya kalian ada yang tertarik nih untuk melakukan personal reading dengan gue, itu bisa langsung aja ke website gue ya, di tarotreadingbymayanov.com. Di situ kalian bisa langsung lihat rules-nya, price list-nya. Terus kalian bisa langsung booking juga di situ. Jadi bisa langsung melihat jadwalnya kapan aja yang available, hari apa aja, kalian boleh langsung pilih gitu. Mau hari apa, jam berapa, dan layanannya apa. Ada beberapa layanan. Dan itu semua simple ya, kalian nggak perlu halo-halo atau chatting-chatting admin lagi ya, jadi kalian bisa langsung aja. Nah, kalau misalnya kalian mau tanya-tanya dulu, mau halo-halo sama gue di Instagram, boleh banget juga. Nah, Instagram gue ada di @mayanov_ gitu ya, ada kok di screen, kalian lihat aja, oh itu Instagramnya Maya gitu. Nah, oke, jadi di sini masing-masing pals akan gue kasih 5 kartu, so ya, gue akan kasih 5 kartu, dan di sini kita akan pakainya kartu tarot aja ya, jadi gue nggak pakai runes, gue nggak pakai oracle, gue nggak pakai Lenormand. Kenapa? Karena gue pengen tarot aja. Interesting. Kalau misalnya kadang-kadang kan gue menggunakan beberapa media dalam pembacaan gue ya, biasanya dengan klien. Banyak yang sekarang nanya, ini buat apa? Well, sebenarnya semuanya punya semacam fungsi yang lebih spesifik lagi masing-masing. Well, mereka sebenarnya mirip-mirip. Oke, jadi di sini udah ada 3 pilesnya. Oke, ada piles yang kiri, tengah, dan kanan. Cuman mungkin untuk sebagai alat bantu, dari kemarin gue bikin reading ya, ada kayak pick a card reading buat gambaran bulan November, atau ada yang spesifik untuk percintaan di minggu ini. Nah, kemarin gue bikin reading, gue kasih alat bantu pulpen, jadi gue mau pakai pulpen lagi. Kali ini gue mau pamer, karena pulpen gue macam-macam warnanya. Gue punya yang warna silver, terus gue punya warna gold, gue punya warna gold, dan gue punya warna putih. Oke, kelihatan gak sih? Ya kelihatan lah ya, gue yakin kalian bisa lihat. Anyway, gue mau sekalian pamer gue punya pulpen baru. Nah, jadi semoga ini bisa menjadi alat bantu untuk kalian lebih berfokus gitu ya. Kira-kira warna yang mana nih yang lebih memanggil-manggil kalian? Kalian lebih kerasa kepanggil atau resonate dengan warna yang mana? Apakah yang silver? Apakah yang gold? Atau apakah yang putih? Gitu ya. Nah, sambil kalian berkonsentrasi, ini kalau misalnya kalian mau pause dulu videonya, boleh banget gitu ya. Take your time, gitu, pilih salah satu. 2 juga boleh. Kalau misalnya kalian ngerasa kayaknya manggil-manggil gue ada 2 deh, boleh langsung dipilih aja. Nah, kalau sudah, sebelum kita masuk ke readingnya, bolehlah gue minta subscribe kalian dulu. Setelah itu, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung aja masuk ke readingnya. Oke, kita akan mulai dari yang silver dulu ya.
yang gold sama yang putih ketinggalan. Geser dulu. Oke, buat kalian yang milih pile silver, kita akan buka ya, kalian dapat kartunya apa aja. Ada Three of Pentacles, Queen of Wands, Five of Swords, Three of Cups, dan The World. Oke, kalau tadi pertanyaan spesifiknya adalah apakah dia menyesal gitu. Kalau yang gue lihat dari kartu di sini ya, sebenarnya kalau dibilang nyesel cenderung enggak. Tapi apakah dia realize bahwa kayak apa yang dia lakukan itu mungkin upsetting, mungkin bisa bikin orang kesel, atau mungkin bisa bikin orang kecewa. Ya dia aware akan hal itu, dia sadar akan hal itu, bahwa kayak apa yang dia lakukan tuh mungkin bisa upsetting buat other people gitu ya, untuk orang terkait. Mungkin dalam hal ini orangnya adalah Allah gitu. Dia sadar betul kok itu. Cuman apakah dia menyesal? Enggak, karena kalau misalnya yang gue lihat dari kartu di sini, menurut dia cenderung apa yang terjadi itu memang mesti terjadi. Memang situasinya seperti itu kok, memang kondisinya seperti itu kok. Dan kayak dia melakukan hal tersebut bukan karena dia kepengen gitu ya, bukan karena dia memang niat mengecewakan lo gitu. Tapi menurut dia apa yang dia lakukan itu, apa yang dia perbuat itu strictly necessary gitu. Di sini yang gue juga lihat dari kartu, satu, dia berharap lo mengerti. Kedua, dia sebenarnya masih kepengen menjaga hubungan baik sama lo gitu, masih menjaga hubungan baik, masih kayak udahlah kita fine aja, karena kayak menurut dia nggak salah gitu. Dia paham bahwa apa yang dilakukan itu upsetting, apa yang dilakukan itu mungkin bisa menyakiti lo gitu ya, atau mungkin mengecewakan pihak-pihak lainnya, tapi dia nggak nyesel. Oke, jadi anggap aja gini, misalnya kayak rambut lo bagus banget nih, tapi terus lo apes for some reason, itu rambut lo yang entah itu kena lem lah, atau entah itu kena permen karet lah, kayak gitu, yang itu emang kejadian kecelakaan. Terus it just so happen yang harus motong rambut lo adalah si orang ini gitu. Apakah dia menyesal? Ya enggak, tapi dia tahu apa yang akan dia perbuat itu upsetting buat lo, bisa bikin lo sebel, bisa bikin lo sedih, bisa bikin lo kecewa. Cuman ya emang itu strictly necessary. Cuman kayak in that case misalnya kayak ya dia kan nggak bermaksud untuk dengan sengaja menempelin rambut lo biar dia potong, nggak gitu. Menurut dia seperti itu kejadiannya. Jadi kurang lebih seperti itu ya buat kalian yang memilih piles warna silver gitu. Oh, gue mau ambil satu kartu lagi deh, spesial buat kalian, gak deng. Ntar semua juga boleh ambil satu kartu. Oke. Kalau gue lihat dari kartu, gue coba tanyain sebenarnya kayak what to do about this gitu ya. Kalau gue lihat dari kartu sih, eventually you have to move on ya dari rasa kecewa lo gitu, karena kelihatannya memang apa yang orang ini katakan, apa yang orang ini lihat gitu ya, itu cukup genuine gitu ya, cukup tulus gitu. Jadi kayak, dan mesti gini, kalau lo mau seuzon, ya buat apa juga lo nahan rasa sebel lama-lama, yang ada lo itu malah jadi penyakit hati lo sendiri gitu guys. Jadi itu ya buat kalian yang memilih piles silver. Kita akan lanjut ke piles berikutnya. Oke, kita lanjut ke piles yang gold. Yang gold ya. Kita lihat kalian dapat kartunya apa aja. Ada Five of Cups, The High Priestess, Three of Swords, Page of Pentacles, dan Queen of Swords. Oke. Buat kalian yang milih piles gold, ini sih kelihatan banget dia kayak ngerasa bersalah banget. Baik dia sebenarnya emang beneran salah, maupun ini suatu hal yang situasional, ini sih dia nyesel banget kalau gue lihat dari kartu ya. Simpel kan jawabannya. Jadi kayak maksudnya gini, apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat itu ya, baik itu awalnya disengaja maupun tidak disengaja, karena di sini kurang kelihatan ya apakah dia benar-benar sengaja atau enggak. Cuman eventually dia pada akhirnya ya memang ada yang menggelitik di batin dia gitu, memang ada yang menggelitik di batin dia, benar-benar kayak ada conscience-nya. Kalau gue lihat kartu ini, most probably dia awalnya mungkin mencoba untuk bodo amat,
Tapi terus ya seiring dengan berjalannya waktu ya that guilt build up gitu loh, kayak rasa bersalahnya itu menumpuk. Rasa bersalah menumpuk dan itu menjadi rasa sesal gitu ya, menyesal kayak aduh kenapa gue begini, kenapa gue begitu, meskipun mungkin sebenarnya it's not that bad, tapi yang gue lihat dari kartu di sini dia pun semacam tanda kutip ya punishing themselves gitu ya, dia semacam menghukum dirinya sendiri juga gitu. Nah kalau lihat dari sini sih kita ambil satu kartu aja ya. Oke. Oke, kalau dilihat dari sini gue coba kayak mau melihat kan kayak ya sebenarnya what to do about this ya, apa yang kira-kira bisa lo lakukan ya dengan perasaan ini, dengan situasi ini gitu. Kalau dilihat dari kartu ya kayak kelihatannya ini suatu hal yang fresh banget, suatu hal yang mungkin baru banget kejadian atau lo kayak baru banget uncover. Either way ini suatu hal yang masih terbilang fresh, masih terbilang baru. Jadi kalau misalnya lo merasa aduh gila berat banget nih untuk gue maafin ini orang, atau kayak masih berat banget buat gue let go, ya take your time. Itu yang bisa gue bilang di sini. Maksudnya kayak kadang-kadang memang untuk memaafkan seseorang itu tuh memang gak mudah kan, memang berat gitu. Nah tapi you owe it to yourself ya, lo tuh berhutang pada diri lo sendiri untuk bisa melepaskan hal ini eventually gitu. Cuman ya gak perlu diburu-buru juga gitu ya, take your time tuh. Jadi memang kalau gue lihat dari kartu sini lebih baik lo memang explore aja feelings lo sendiri juga, kayak apa ya yang bikin gue kecewa sedalam ini, apa ya yang memang bikin gue berat untuk melepaskan hal ini, apa sih harapan gue sebenarnya, apa ya gue expect to happen gitu ya, gue tuh expectnya apa yang akan terjadi kayak gitu. Itu yang sebenarnya lebih disarankan kalau untuk lo fokus sama diri lo sendiri dulu gitu ya, untuk lo get over this hurt gitu ya, untuk lo melewati rasa sakit ini dulu gitu. Karena kalau misalnya si orang itu sendiri jawabannya udah jelas, dia nyesel kok gitu. Terus kalau dia udah nyesel, terus lo mau apa? Kalau yang gue lihat sih kayak gitu ya, kayak dia udah nyesel, terus what else yang lo mau gitu. Karena kayak rasa sakit di hati lo masih besar kelihatannya kalau dari kartu. Jadi ya dia udah nyesel, rasa sakit hati lo udah masih besar. Jadi kayak yang lo fokusin sekarang adalah gimana caranya lo heal gitu ya. Jangan sampai lo kayak jadi terus berkutat dan berputar-putar di permasalahan ini yang sebenarnya kayak, kalau gue boleh jujur ya lo udah dapet apa yang lo mau kok. Ya udah sekarang lo sembuh dari luka lo gitu. Itu untuk kalian yang milih pulse yang gold ya. Kita akan lanjut ke pulse berikutnya, yaitu adalah pulse putih. Oke, ini ya pulse putih ya. Gue taruh di sini. Kita lihat kalian dapat kartu apa aja. Ace of Pentacles, Two of Wands, Justice, The Star, Two of Pentacles. Jadi gini guys, buat kalian yang milih pulse warna putih, dengan tadi pertanyaan spesifik, apakah dia menyesal? Yang gue lihat dari kartu di sini sih sebenarnya kayak nyesel nggak nyesel ya. Karena kayak gini, ada satu hal yang memang bikin dia mempertimbangkan sesuatu. Cuman kalau kita lihat apakah dia aware bahwa itu akan hurt you, atau kayak apakah dia care tindakan dia ini akan menyakiti lo atau enggak, kayak gitu. Jadi kalau dibilang care apa enggak gitu ya. Cuman ada faktor X yang bikin dia masih menimbang-nimbang sesuatu. Tapi yang gue lihat dari kartu di sini, dia sih ngeliatnya ya fair-fairan aja gitu. Dia ngeliatnya apa yang konkret aja di depan matanya gitu. Jadi kayak misalnya ya, anggaplah ini seorang bisnis partner kalian, anggaplah dia adalah bisnis partner kalian, dan memang ada opportunity bagus di depan sana, tapi kayak lo nya nggak boleh ikutan misalnya kayak gitu. Ya dia sih saving themselves aja ya, kayak orang ini bagus kok, dan ini sebenarnya kayak ya secara legal gue boleh melakukan hal ini dan gue tidak punya kewajiban apa-apa sebenarnya sama lo gitu ya. Kalau gue mau membuat sendiri ya kenapa enggak gitu. Cuman mungkin sebagai teman mungkin agak ada rasa gimana misalnya kayak gitu ya, atau mungkin sebenarnya job ini datangnya dari lo gitu, tapi terus dia mau ngembat sendiri gitu kan. Kayak sebenarnya ya boleh-boleh aja, kalau lo bilang kayak boleh apa enggak ya boleh-boleh aja. Cuman masalahnya etis apa enggak ya kan, etis apa enggak, enak apa enggak untuk hubungannya. Nah dia tuh nggak terlalu mikirin ke arah sana. Kalau menurut dia
Iya, kan gue tidak melanggar apapun. Ya iya sih, bener, lo gak melanggar apapun. Mungkin tapi lo gak etis aja cuy, gitu. Gitu sih intinya. Kalau orang ini tuh kalau ditanya kayak dia nyesel apa nggak sih, ya nggak nyesel sih jatuhnya, ya nggak nyesel. Cuman memang ada satu hal, faktor X ini yang memang buat dia masih menimbang-nimbang. Tapi faktor X ini pun juga maksudnya yang dipertimbangkan bukan hubungan kalian gitu ya, bukan hubungan kalian, tapi faktor X ini yang dipertimbangkan adalah hal konkret juga. Kayak maksudnya gini, ini kalau gue ngelangkahin nih orangnya adalah lo misalnya, kalau gue ngelangkahin si Fulan ini, apakah si Fulan ini nanti ke depannya dia apakah nanti ke depan gue butuh bantuannya dia gitu, apakah nanti ke depan gue butuh koneksinya dia, misalnya kayak gitu loh. Jadi kan itu sebenarnya konkret juga ya. Bukan yang dia pertimbangkan tuh bukan kayak oh ya ini teman gue, bukan, tapi kayak oh ya nanti benefitnya hilang gitu. Nah, kita ambil satu kartu lagi nih buat kalian yang milih piles putih. Jadi melihat situasi seperti ini mendingan diapain ya? Oke, The Sun. Awal baru cuy. Tapi ya memang mesti gini, ini kan jadi pelajaran buat lo, bahwa kayak ada lo orang-orang yang tipenya kayak begini dan mereka punya karakteristik yang seperti ini ya. Mungkin lo kayak bisa kebaca lah karakteristiknya seperti apa, ciri-cirinya seperti apa, gaya bahasanya atau gaya bicaranya yang seperti apa gitu, itu tuh kebaca. Nah memang ini gue ngeliatnya kayak lo memang disarankan untuk yaudah lo awal baru aja, cuman ini tuh menjadi pelajaran ke depannya gitu. Karena kayak ya di depan apakah lo akan ketemu lagi dengan orang-orang seperti ini? Lo akan ketemu lagi soalnya dengan orang-orang seperti ini. Jadi ya sebenarnya kartu di sana beban cuy, beban banget gue ngeliatnya. Kenapa? Bebannya adalah kayak you're expected to do better gitu loh. Kayak lo tuh ya lo harus abis ini nih, abis lo karena ketemu orang kayak begini, besok-besok lo harus lebih pintar. Jadi kayak ketika lo ketemu lagi sama orang-orang tipe begini, lo nggak sakit hati lagi gitu, lo nggak kecewa lagi. Jadi bebannya itu di situ. Jadi kayak ya you have to learn from this mistake gitu ya. Karena mungkin lo membiarkan orang ini masuk, lo percaya sama dia, ternyata dia emang agak-agak gitu ya, agak-agak minta dijitak. Ya udah besok-besok akan ada lagi orang kayak gini. Tapi ya itu ya, lo harus lebih pintar, harus belajar dari pengalaman sebelumnya gitu. Jadi itu ya buat kalian yang memilih piles putih, dan sekaligus ini juga menjadi penutup. Ini adalah reading terakhir kita di hari ini gitu ya. Semoga bermanfaat, semoga kalian suka. Mohon maaf jika gue ada salah-salah kata. Nah, terus gue ulangi lagi, kalau misalnya kalian tertarik untuk melakukan personal reading dengan gue, di mana energinya 100% difokuskan untuk kalian bisa langsung aja ke website gue di tarotreadingbymindov.com. Terus tuh bisa lihat rules-nya, price list-nya, bisa langsung booking juga, jadi nggak perlu repot-repot halo-halo sama Mimin. Itu bisa langsung pilih aja hari, tanggal, jam berapa yang kalian mau dan layanannya apa. Terus langsung beres deh. Ya, nggak perlu ribet lagi deh gitu. Jadi gitu aja dari gue. Jangan lupa like, comment, subscribe. Dan yaudah deh, gitu aja. Thank you and have a nice day.